Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Tidak lupa Bapak memberi pesan kepada kalian sebelum kalian belajar. Harap mencuci tangan dulu menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan apabila kalian kerja kelompok tidak lupa juga tetap menggunakan masker dan jaga jarak supaya kalian tetap sehat dan selalu terhindar dari wabah penyakit ini. Kita lanjutkan lagi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengubah dari persen ke dalam bentuk pecahan. Kemarin kita sudah belajar dari pecahan ke bentuk persen, dari desimal ke dalam bentuk persen. Sekarang terbalik, dari persen diubah menjadi bentuk pecahan. Ingat, yang namanya persen itu adalah per 100 sen, ya, persen per 100. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lihat anakku sekalian, 8%. 8% berarti 8% per 100. Nah, tugas kita sekarang adalah menyederhanakan pecahan tersebut. Kita sederhanakan 8% itu bisanya dibagi berapa? Dibagi lagi. Bapak sudah pernah mengajarkan kepada kalian bahwa yang namanya menyederhanakan pecahan boleh langsung cash, boleh kredit. Maksudnya boleh langsung dibagi dengan EPB atau dicicil. Oke? Misalkan ini sistem cash. EPB 8 dan 100 itu adalah 4. Langsung dibagi 4. 8 dibagi 4 2, 100 dibagi 4 25. Jadi sistem cash. Pak, maksudnya sistem kredit itu bagaimana sih yang sistem kredit? Oh, yang sistem kredit itu maksudnya misalkan 8 per 100 ini sama-sama genap, bisa dibagi 2, hasilnya 4 per 50. Belakangnya 4, belakangnya 0, bisa dibagi 2 lagi. 4 dibagi 2 50 dibagi 2 25. 2 dan per 25 bisa dibagi lagi enggak? Stop, tidak bisa dibagi lagi. Ini maksudnya yang kata Pekin sering disebut sistem kredit, yang ini sistem cash. Ini langsung dibagi PB. Kalau yang ini langsung dicicil dulu, bagi 2 terus. Yang mana? Terserah Anda sekalian, terserah anakku sekalian, ya. Memakai yang mana angkanya terserah. Lanjutkan. 9%. 9% berarti 9 per 100. Udah ya? 9% berarti 9 per 100. Apakah 9 per 100 bisa disederhanakan lagi? Ternyata 9 dan 100 tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah, ini sudah dalam bentuk sederhana. Dibagi 3, 100-nya tidak bisa dibagi 3 karena 9 itu ganjil. Ya. Kita lanjutkan lagi. 5% berarti 5 per 100, ya. Yang namanya 5% berarti 5 per 100. Ya. Apakah 5 dan dengan 100 bisa disederhanakan lagi? Oh, ternyata bisa. Belakangnya angka 5 dan angka 0. Kalau belakangnya angka 5 dan angka 0, biasanya emang bisa dibagi 5. Ya, bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 10 lagi dibagi 5 2, ada angka 0-nya. Ini 1 per 20. Mudah kan? Aduh sekalian, pasti mudah. Pasti kalian paham, ya. Pasti kalian paham. Lanjutkan lagi. 35% berarti 35% per 100. Gitu. 35%, 35 per 100. Lihat angka belakangnya 5 dan 0. Kalau 5 dan 0 bisa dibagi 5. Betul, bisa dibagi 5. Ya. Berarti 35 dibagi 5 7, 100 dibagi 5 10 dibagi 5 2, ada 0. 7 per 20. Apakah 7 per 20 bisa disederhanakan lagi? Ternyata tidak bisa. Sudah stop, ya. Tidak bisa dikecilin lagi kalau bahasa kita sehari-hari. Tidak bisa disederhanakan kembali. Lanjutkan. Nomor 5.
25%. Berarti 25 per 100. Ya, boleh cash, boleh kredit, boleh langsung dibagi EPB, boleh cicil dulu, terserah. Pak, saya nggak tahu Pak ini, langsung saya bagi EPB aja, langsung saya bagi aja 25. Boleh. Boleh, 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. 1/4 sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, ada juga yang tidak tahu langsung dibagi 25 karena angkanya besar. Dia menggunakan sistem cicil atau kredit gitu ya. Ini bahasa Bapak ya, bukan bahasa matematika, ini bahasa Bapak aja untuk mempermudah kalian memahami ya. Tuh, berarti 25% itu 25 per 100. Karena belakangnya 0 dan 5 berarti bisa dibagi 5. Ya, dibagi 5. 25 dibagi 5, 100 dibagi 5, 10 bagi 20. Belakangnya masih angka 0 dan angka 5, berarti bisa dibagi lagi 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Hasilnya 1/4. Boleh seperti ini. Yang langsung dibagi EPB 25 per 25. Boleh juga kita pakai menggunakan sistem kredit ya, cicil bagi 5 bagi 5. Paham ya? Sudah paham kan? Sudah ada bayangan? Alhamdulillah, pasti sudah ada bayangan. Anak ya, murid Bapak pintar-pintar. Lanjutkan kembali. Nomor 6, 40%. 40% itu 40% per 100. Ya, enak nih. Kalau menyederhanakan pecahan sudah ada nolnya atas dan bawah. Enak. Kita coba aja nolnya. Ya, coret 1 jadi 4/10. Enak ya. Kalau sudah ada nolnya, tinggal hapus aja nolnya 1, di bawah juga 1, hapus nolnya. Dia tinggal sisanya 4, ini jadi tinggal 10. 4/10. Disederhanakan kembali. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Ya, 4 genap dan 0. 0 dengan genap itu bisa dibagi 2 biasanya. Ini dalam menyederhanakan. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Hasilnya jadi berapa? 2/5. Ya, 2/5. Lanjutkan. Nomor terakhir. Nah, pas sudah bisa. Coba Ananda coba sendiri dulu. Mudah kan? Iya. Udah ada yang nyobain. Mudah, ternyata Pak adanya. 70% itu 70 per 100. Ya kan? 70 per 100. Tadi kata Bapak gimana? Kalau ada nolnya atas dan di bawah itu mudah. Tinggal dihapus aja nolnya. Sama-sama dihapus nolnya. Jadi tinggalan 7/10. Terus 7/10 apakah bisa dibagi lagi atau bisa sederhanakan lagi? Ternyata tidak bisa. Ya, ternyata tidak bisa disederhanakan lagi atau dibagi. Sudah stop 7/10. Ya, itu Anda sekalian, mudah kan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan ingat, apabila kalian ada yang tidak paham, silakan konsultasi ke Pak Ikin. Ya. Apabila tidak tahu nomor WA-nya, silakan bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Sekian dari Bapak, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak, ya. Sekian untuk sementara, ayah bunda kalian yang membimbing kalian. Ya. Tetap semangat, ya. Sampai berjumpa lagi nanti di kelas. Berjumpa lagi dengan Bapak, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.